rela meninggalkan kekayaan dari orang tuanya, dan ia rela untuk hidup sederhana demi kenyamanan jiwa dan pikirannya. Masya Allah, sudah ada sahabat Permata Bunda Tiga yang sudah siap mendengarkan sirah sahabat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa pertama kita hari ini, para sahabat Permata Bunda Tiga? Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan untuk kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Para sahabat Permata Bunda Tiga, kisah kita hari ini yaitu datang dari seorang pahlawan yang memiliki perawakan tinggi dan berambut lebat. Beliau datang dari negeri Persia. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Pada tahun kelima Hijriyah, rombongan pemuka Yahudi Madinah pergi ke Mekah, menghasut orang-orang musyrik dan para musuh Islam untuk bersekutu menyerang dan menghabisi agama Islam. Siasat perang pun diatur. Pasukan Quraisy dan Ghatafan atau pinggiran kota Madinah menyerang dari luar, sementara Bani Quraidah atau Yahudi menyerang dari dalam, tepat di arah belakang barisan pasukan Islam. Sehingga pasukan Islam terjepit dari dua arah dan bisa dihancurkan dengan leluasa. Ketika tiba saatnya, kaum muslimin Madinah dikejutkan oleh pasukan musuh yang berjumlah besar dengan persenjataan lengkap sedang bergerak ke arah Madinah. Kaum muslimin panik dan hampir kehilangan akal sehat mereka. Pasukan musuh berjumlah 24.000 orang tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn bergerak ke arah Madinah. Tujuan mereka adalah menghabisi Muhammad, para pengikutnya, dan agama Islam. Pasukan ini tidak hanya terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari kabilah-kabilah yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Kaum muslimin menyadari kondisi gawat ini. Dengan sigap, Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin untuk bermusyawarah. Mereka sepakat untuk berperang dan mempertahankan agama dan kota mereka. Saat itulah seorang laki-laki dengan perawakan tinggi berambut lebat tampil memberikan usulan. Dia adalah Salman Al-Farisi, laki-laki yang sangat disayangi dan dihormati Rasulullah. Salman tahu kalau Madinah dikelilingi oleh gunung yang bisa dijadikan dinding perisai pertahanan. Hanya saja ada sudut terbuka yang tidak dikelilingi oleh gunung sehingga bisa dijadikan jalan masuk pasukan musuh ke Madinah dengan mudah. Di negerinya, Persia, Salman memiliki banyak pengalaman tentang teknik dan strategi perang. Maka Salman mengusulkan strategi perang kepada Rasulullah yang belum dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini, yaitu dengan cara menggali parit atau khandak untuk perlindungan sepanjang sudut terbuka. Bukan main terkejutnya pasukan musuh ketika mendapati parit terbentang di hadapan mereka. Pasukan besar mereka hanya bisa berkemah di luar parit. Sebulan sudah mereka tertahan di kemah mereka dan tidak bisa menerobos masuk ke kota Madinah. Hingga pada suatu malam, Allah mengirim angin topan yang menerbangkan perkemahan mereka dan memorak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Mereka pulang dengan penuh kecewa dan putus asa. Pasukan mereka porak-poranda sebelum bertempur dengan kaum muslimin. Demikianlah ide cemerlang dari Salman Al-Farisi dalam menaklukkan pasukan musuh yang berniat untuk menghancurkan Islam. Perlu kita ketahui, di balik keberhasilan Salman dalam menghadapi para musuh,
terdapat perjuangan berat yang Salman alami demi mencari kebenaran. Bagaimana Salman meninggalkan agama nenek moyangnya dan memeluk agama Kristen. Setelah itu, Salman memeluk agama Islam. Bagaimana pula Salman meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan lebih memilih hidup dalam kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Serta bagaimana pula Salman sampai dijual di pasar budak dalam perjalanannya mencari kebenaran itu. Hingga akhirnya Salman berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Diceritakan bahwa Salman berasal dari wilayah Isfahan dari desa Ji. Ayahnya seorang kepala wilayah. Salman adalah orang yang paling disayanginya. Salman membaktikan diri dalam agama Majusi. Salman bertugas sebagai penjaga api peribadatan agar api tersebut tetap menyala. Ayahnya memiliki sebidang tanah. Suatu hari, Salman diminta ke ladang oleh ayahnya. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, Salman melewati sebuah gereja. Salman mendengar mereka sedang sembahyang. Maka Salman pun masuk untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan. Salman kagum ketika melihat cara mereka sembahyang. Dan Salman berpikir bahwa agama Kristen lebih baik daripada agama Majusi. Salman pun penasaran. Akhirnya Salman menanyakan dan Salman mencari tahu tentang asal-usul agama Kristen tersebut. Ternyata agama Kristen tersebut berasal dari negeri Syam. Salman berada di dalam gereja sampai matahari terbenam. Salman tidak ke ladang ayahnya dan tidak juga pulang. Hingga akhirnya ayahnya mengirim orang untuk menyusulnya. Sesampainya di rumah, Salman menceritakan kepada ayahnya apa yang telah Salman lihat. Salman tertarik dengan cara sembahyang orang-orang Kristen, dan Salman ingin sekali memeluk agama Kristen. Terjadi dialog antara Salman dan ayahnya. Ayahnya marah. Akhirnya Salman dirantai dan dikurung. Salman tak tinggal diam. Salman mengirimkan kabar kepada orang-orang Kristen bahwa Salman telah menganut agama mereka. Salman meminta kepada mereka untuk mengabari jika ada rombongan dari Syam yang datang. Salman akan ikut mereka saat mereka pulang ke Syam. Akhirnya permintaan Salman mereka kabulkan. Salman memutuskan ikatan lalu keluar dari kurungan dan bergabung dengan rombongan itu menuju Syam. Sesampainya di negeri Syam, Salman bertemu dengan uskup pemilik gereja. Salman tinggal bersamanya menjadi pelayan gereja, sembahyang, dan belajar. Sayangnya, uskup ini adalah orang yang tidak baik dan tidak jujur. Uskup mengumpulkan sedekah dari warga yang semestinya dibagikan, namun uskup simpan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian uskup itu meninggal dunia. Mereka mengangkat orang lain sebagai gantinya. Uskup baru ini sangat taat beragama. Salman tidak menjumpai orang lain yang lebih zuhud dan lebih rajin beribadah daripadanya. Salman sangat menghormatinya melebihi dari yang lain. Saat uskup akan meninggal dunia, uskup memerintahkan kepada Salman untuk pergi ke Mosul untuk menemui pendeta yang ada di sana. Akhirnya Salman pergi dan menemui pendeta di Mosul. Salman pergi dan tinggal di Mosul bersama pendeta cukup lama. Hingga akhirnya ia meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, pendeta tersebut menitipkan salam kepada Salman untuk pergi
ke Romawi menemui seorang laki-laki di Amuria. Akhirnya Salman pun berangkat dan tinggal bersamanya. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, Salman berternak sapi dan kambing. Ketika pendeta tersebut akan meninggal dunia, pendeta tersebut tidak meminta Salman untuk datang kepada siapapun, karena saat itu sudah diutus seorang nabi yang membawa risalah Nabi Ibrahim. Dia akan hijrah ke satu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bebatuan hitam. Dia mempunyai tanda-tanda kenabian yang sangat jelas. Yang pertama, dia tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Kemudian, di pundaknya ada tanda kenabian. Suatu hari ada rombongan lewat. Salman menanyakan asal-usul mereka. Mereka dari Jazirah Arab. Akhirnya Salman memutuskan untuk mengikuti mereka, dan sebagai imbalannya Salman memberikan kepada mereka sapi-sapi dan kambing-kambing miliknya. Salman ikut bersama rombongan itu. Ketika sampai di daerah Wadil Qura, mereka ternyata berkhianat. Salman dijual ke seorang Yahudi. Salman melewati daerah yang penuh dengan pohon kurma. Salman mengira tempat itulah yang dimaksud oleh pendeta, tempat yang akan dijadikan tujuan hijrah Nabi, tapi ternyata bukan. Mulai saat itu, Salman tinggal bersama orang yang membelinya, hingga pada suatu hari datang seorang Yahudi, Bani Quraidah, yang membelinya dari majikan Salman saat itu. Lalu Salman dibawa ke Madinah. Salman tinggal bersama Yahudi itu dan bekerja di kebun kurma miliknya, hingga Allah mengutus Rasulnya yang datang ke Madinah dan singgah di Kuba di Bani Amru bin Auf. Suatu hari saat Salman berada di atas pohon kurma dan majikannya berada di bawah, sepupu majikannya datang dengan kabar bahwa telah datang seorang laki-laki dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Ketika mendengar berita itu, tubuh Salman bergetar sangat keras hingga pohon kurma itu seakan berguncang dan hampir saja jatuh menimpa majikannya. Salman merasa penasaran dan akhirnya Salman menanyakan tentang kebenaran berita tersebut kepada majikannya. Majikannya mengangkat tangan dan memukulnya dengan keras. Setelah hari mulai petang, Salman berangkat ke Kuba dengan membawa sedikit makanan. Salman menemui Rasulullah yang saat itu bersama beberapa para sahabatnya. Salman menyajikan makanan tersebut untuk Rasulullah sebagai bentuk sedekah. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Sedangkan Rasulullah sendiri tidak ikut makan. Salman berpikir bahwa ini adalah tanda kenabian yang pertama. Keesokan harinya, Salman kembali menemui Rasulullah dengan membawa makanan, dan makanan tersebut diberikan kepada Salman sebagai hadiah untuk Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Beliau pun makan bersama mereka. Dan lagi-lagi Salman berpikir bahwa ini adalah tanda kenabian yang kedua. Beberapa hari kemudian, Salman kembali menemui Rasulullah yang saat itu berada di pemakaman Baqi, sedang mengiringkan jenazah. Beliau bersama para sahabatnya. Beliau mengenakan 2 lembar kain lebar, satu dipakainya untuk sarung dan satu lagi sebagai baju. Salman mengucapkan salam kepadanya, lalu Salman menoleh ke arah penunggu atasnya. Rupanya beliau mengerti maksud Salman, maka beliau menyingkapkan kain burdah dari pundaknya hingga tanda yang dicari oleh Salman terlihat di antara 2 pundaknya. Tanda kenabian seperti yang disebutkan oleh si pendeta itu.
Melihat itu, Salman merangkul dan mencium Rasulullah sambil menangis. Lalu Salman dipanggil untuk menghadap Rasulullah. Salman duduk di hadapan Rasulullah dan menceritakan kisahnya kepada Rasulullah. Akhirnya Salman masuk Islam. Saat terjadi perang Badar dan Uhud, Salman tidak bisa ikut karena statusnya masih menjadi budak belian. Suatu hari, Rasulullah memerintahkan kepada Salman untuk menemui majikannya agar majikannya dapat membebaskan Salman dengan uang tebusan. Akhirnya, Salman menemui majikannya dan meminta untuk dibebaskan. Tetapi majikan Salman adalah orang Yahudi yang sangat tamak. Majikan Salman memberikan syarat kepada Salman apabila ingin bebas maka harus memberikan 300 pohon kurma yang sudah siap ditanam, siap dipanen, dan siap pengairan. Bahkan tak hanya itu, majikan Salman juga meminta untuk membayar 400 uqiyah atau senilai dengan 5 kg emas. Rasulullah juga meminta kepada para sahabatnya untuk membantu Salman soal keuangan. Akhirnya, Salman terbebas dari perbudakan. Salman seorang muslim merdeka. Setelah itu, Salman ikut dalam perang Khandaq dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Masya Allah, sahabat permata Bunda 3, ternyata begitu berat ya perjuangan Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran. Mulai dari meninggalkan agama nenek moyangnya, kemudian Salman Al-Farisi memeluk agama Kristen, sampai akhirnya Salman Al-Farisi dapat memeluk agama Islam. Tak hanya itu juga, ternyata Salman Al-Farisi rela meninggalkan kekayaan dari orang tuanya dan ia rela untuk hidup sederhana demi kenyamanan jiwa dan pikirannya. Salman Al-Farisi juga sampai dijual di pasar budak. Masya Allah, sahabat permata Bunda 3, setelah mendengar kisah Salman Al-Farisi, yuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus lebih semangat lagi dalam melakukan suatu kebaikan. Lebih semangat lagi untuk melakukan ibadah sholat, ibadah puasa, kemudian semangat dalam melaksanakan tilawah Al-Quran, serta dapat memberikan dan menebarkan kebaikan serta dapat bermanfaat bagi banyak orang. Bu Sri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa kita hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah berikan pahala yang berlipat. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Sri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.